Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Ivanuddin dari kelas 10 MIPA 4 dengan nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bakteri, struktur dan lain-lainnya. Yang pertama, apa itu bakteri? Bakteri berasal dari kata Latin bacterium atau jamak yang berarti bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau yang disebut mikroskopik, serta memiliki beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit. Sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Bentuk-bentuk bakteri. Ukuran bakteri umumnya dinyatakan dalam suatu satuan mikron, di mana 1 mikron sama dengan 0,001 mm atau 1 mm dibagi 1000. Satuan ini sengaja digunakan untuk memudahkan pengucapan ukuran bakteri yang memang sangat kecil. Secara umum, bakteri memiliki panjang antara 0,5 sampai 3 mikron dengan lebar antara 0,1 sampai 0,2 mikron. Ukuran tersebut bervariasi tergantung seperti apa bentuk bakteri yang diukur. Adapun bakteri yang berdasarkan bentuknya dikelompokkan menjadi 3 macam, yakni bakteri berbentuk batang atau silinder yang disebut basil, bentuk bulat atau yang disebut kokus, dan bentuk spiral yang disebut spirillum. Perbedaan bentuk pada bakteri maupun koloninya ini. Yang pertama ialah basil. Bakteri yang berwujud dalam batang atau silinder ini bisa ditemukan dalam keadaan tunggal atau basil, berpasangan atau dipobasil, maupun koloni yang membentuk rantai atau streptobasil. Bakteri basil tunggal, sesuai namanya, kerap ditemukan dalam keadaan menyendiri. Contoh bakteri ini adalah Nandicata Salmonella typhi dan Escherichia E. coli. Yang kedua, bakteri diplobasil atau berpasangan adalah bakteri yang ditemukan kerap di dalam keadaan berpasangan-pasangan alias berdua-duaan. Contoh bakteri ini andai kata Renibacterium salmonellum. Bakteri septobasil atau rantai adalah koloni bakteri yang saling bergandengan bentuk rantai. Contoh bakteri ini pada lain Acetobacter sp dan Streptobacillus monifilmis. Yang kedua, kokus. Sama seperti bentuk batang, bakteri di dalam bentuk bulat, kokus termasuk bisa ditemukan dalam keadaan tunggal, berpasangan, membentuk rantai, atau membentuk gumpalan seperti buah anggur. Monokokus adalah bakteri yang berwujud bulat tunggal. Yang kedua, Diplococcus adalah bakteri berwujud bulat dan berpasangan. Yang ketiga, Streptococcus adalah bakteri berwujud bulat, bergandengan, menyerupai bentuk rantai. Yang keempat, Tetracoccus adalah bakteri berwujud bulat yang terdiri dari atas 4 sel dengan susunan menyerupai bentuk bujur sangkar. Hasil berasal dari pemisahan kedua sel dua arah. Yang kelima adalah bakteri berwujud bulat yang terdiri berasal dari 8 sel dengan susunan menyerupai bentuk bujur sangkar. Hasil berasal dari pemisahan sel ketiga arah. Dan yang terakhir, Staphylococcus adalah koloni bakteri berwujud bulat yang tersusun menyerupai kelompok buah anggur. Hasil berasal dari permisahan ke segala arah. Yang ketiga, Spirillum. Bakteri yang berwujud spiral bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu koma atau yang disebut vibrio. Adalah bakteri yang bentuknya melengkung, setengah lingkaran atau kurang. Yang kedua, spiral. Adalah bakteri yang berbentuk melengkung, lebih berasal dari setengah lingkaran. Yang ketiga, Spiroseta adalah bakteri yang berbentuk wujud spiral dengan tekstur halus dan lentur. Struktur tubuh bakteri. Struktur tubuh dibagi menjadi struktur luar dan struktur dalam. Yang pertama saya akan jelaskan struktur bagian luar. Yang pertama ialah kapsul. Kapsul dari lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat dan menunjukkan virulensi pada suatu bakteri. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk pelindungan diri dari sistem imun dan sel inang. Yang kedua, dinding sel.
Serupa dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk berdasarkan lapisan dinding selnya. Yang ketiga merupakan membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeable dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Yang keempat, pil. Pil merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Mirip dengan flagella tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu pelekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konduksi. Yang kelima, flagella. Flagella yang juga disebut dengan bulu cambuk terdapat pada dinding sel yang berfungsi sebagai alat gerak. Flagella hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma atau disebut vibrio dan spiral. Yang ini termasuk struktur dalam. Dalam struktur dalam dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah sitoplasma. Sitoplasma merujuk kepada cairan yang tidak berwarna dan tersusun dari air, bahan organik, garam, mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Yang kedua, ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang ketiga, nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Dan yang terakhir, plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disipsang pada bakteri. Selanjutnya saya akan membahas tentang reproduksi yang terjadi pada bakteri. Yang pertama, reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan suatu menjadi 2 sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk dalam pembelahan amitosis, artinya pembelahan ini tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara berlangsung. Untuk melihat tahapannya, simak gambar berikut seperti ini. Yang kedua, perkembangan seksual dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah transformasi, pemindahan sedikit materi genetik dari suatu sel bakteri ke sel bakteri yang lain. Nah, yang kedua, transduksi, pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke dalam sel bakteri lainnya dengan bantuan bakteriofag atau yang disebut virus bakteri. Yang ketiga dan yang terakhir ialah konjugasi, pemindahan materi genetik berupa plasmid seluruh melalui kontak sel dengan membentuk jembatan antara 2 sel bakteri yang berdekatan. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. Contoh bakteri yang menguntungkan. Di saat yang lalu saya membahas contoh-contoh bakteri berdasarkan bentuk, dan sekarang saya akan membahas contoh-contoh bakteri berdasarkan sifat yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, menguntungkan. 1. Lactobacillus acidophilus. 2. Lactobacillus rhamnosus. 3. Bacillus coagulans. Yang keempat, Bifidobacterium animalis. Yang kelima, Escherichia coli. Yang keenam, Lactococcus lacis. Yang ketujuh, Lactobacillus reuteri. Yang kedelapan, Saccharomyces boulardii. Dan contoh-contoch bakteri yang merugikan ialah yang pertama, E. coli. Yang kedua, Campylobacter. Yang ketiga, Listeria. Yang keempat, Vibrio. Yang kelima, Toxoplasma. Yang keenam, Salmonella. Dan yang terakhir, Novirus. Sekian dari saya. Apa ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.